Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi aljabar linier ya, elementer, yaitu tentang matriks dan operasi matriks. Ini materi kita hari ini, yaitu matriks dan operasi matriks. Pertama kita masuk ke pengertiannya dulu. Matrik adalah sekumpulan angka yang menyatakan bilangan-bilangan real yang disusun menyerupai persegi panjang. Contoh matrik dapat sebagai berikut. Ada 3 matrik di sini, yaitu matrik A, matrik B, dan matrik C. Untuk matrik A isinya 2,5 sampai 7, matrik B 5/6 sampai 1. Jadi dan sedangkan matrik C yaitu 0, 0, 0 semuanya. Nah, ini contoh-contoh matrik. Oke, kita lanjut ke komponen yang penting dalam sebuah matrik adalah banyaknya baris dan banyaknya kolom. Jika A melambangkan satu matrik dan matrik tersebut mempunyai baris sebanyak M dan kolom sebanyak N, maka matrik A tersebut dikatakan mempunyai ukuran atau order M kali N. Nah, jadi untuk M tadi adalah baris ya, baris, dan N adalah kolom. Jadi kalau matrik A ini dia mempunyai 3 baris, berarti untuk matrik A itu ukurannya atau ordernya 3 baris dan kolomnya 1, 2, 3, 4, berarti 3 kali 4. Sementara untuk matrik B itu dia punya 4 baris dan dia punya 2 kolom. Sementara untuk matrik C dia punya 1 baris dan kolomnya ada 5. Nah, itu ukuran-ukuran dari matrik ABC yang mudah kita sajikan dalam bentuk contoh. Oke, dari contoh di atas, matrik A mempunyai ukuran 3 kali 4, B-nya 4 kali 2, dan C-nya adalah 1 kali 5. Matrik A selanjutnya bisa dinyatakan sebagai lebih rinci dengan mendata anggota-anggotanya sebagai berikut. AIJ dengan I sama dengan A11, 1, 2 sampai N, I tadi untuk baris, dan J 1, 2 sampai N ini untuk kolom. Adapun M menyatakan banyaknya baris dan N untuk menyatakan kolom. Jadi AIJ ini kalau kita terjemahkan maksudnya yaitu matrik A, misalnya A11, A12 sampai A1N, A21, A22 sampai A2N. Begitu seterusnya sampai AM1, ini berarti AM2, sampai ini terakhir yaitu AMN. Jadi matrik A ini punya ukuran M kali N. Nah, ini bentuk umumnya. Terjemahan dari A, AIJ di mana I 1 sampai M dan J adalah 1 sampai N. Ini ada satu contoh, diberikan matrik A berukuran 3 kali 3, di mana entry-entry-nya yaitu 1, 2, min 3, 4, 8, min 1, min 2, 1, dan min 3. A11 menyatakan baris pertama, kolom pertama, A12 baris pertama, kolom kedua, sampai seterusnya. Nah, jadi kalau kita punya ukuran 3 kali 3, kalau kita mencari A11, berarti elemen yang berada di baris pertama, kolom pertama, yaitu 1. Ini A23, baris kedua, kolom ketiga, berarti ini dia. A31, baris ketiga, kolom pertama, berarti ini dia. Kalau misalnya A32, berarti baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga, kolom kedua. Berarti sama dengan 1.
Nah, ini untuk menyatakan elemen-elemen pada matrik tersebut. Yang dimaksud dengan matrik 0 yaitu matrik yang semua entry-nya adalah 0. Antara lain nih, 0, 0, 0, 0 semuanya. Ukurannya berarti 1 kali 4, ini 3 kali 3, ini 4 kali 1, dan ini 1 kali 1. Nah, ini untuk menyatakan ukuran dari matrik. Next yaitu penjumlahan dari matrik. Penjumlahan dari dua buah matrik. Dua buah matrik dapat dioperasikan dengan cara menjumlahkan keduanya. Syarat agar penjumlahan ini dapat dilakukan adalah ukuran matrik-matrik tersebut harus sama. Jadi matrik tersebut harus sama ya. Untuk lebih jelasnya diberikan definisi berikut. Nah, kita punya definisi dari penjumlahan matrik. Coba perhatikan ini. Definisi 122 diberikan matrik A, AIJ, dan B, BIJ yang masing-masing berukuran M kali N. Jadi ukurannya sama. Maka A tambah B adalah AIJ tambah BIJ. Artinya elemen yang seletak kita jumlahkan. Elemen seletak dijumlahkan. Hasil penjumlahan dari dua buah matrik berukuran M kali N tersebut berupa matrik berukuran M kali N juga, dengan entry-entry-nya merupakan penjumlahan dari entry-entry matrik A dan B yang bersesuaian. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Ada contoh 1, 2, 3. Diberikan matrik A, B berukuran 4 kali 2. Ini ada A, ada B. Maka hasil jumlah A dan B, A tambah B, berarti jumlahkan 0 dengan 4, 1 dengan min 2, 2 dengan 1 karena dia berada di tempat atau letak yang sama. Begitu juga seterusnya. Maka A tambah B diperoleh 4 min 1, 3 sampai min 4. Saya rasa paham semuanya. Dari suatu matrik A sama dengan AIJ dapat dibentuk negatif A-nya. Artinya, kalau negatif A berarti kita negatifkan semua elemennya. Atau kita tukar tandanya. Contoh 1, 2, 3. Misalnya kita punya matrik A ini. Kita negatifkan yaitu min A. Berarti min 0, 0. 1 min 1. 2 min 2. Min 3 jadi 3, begitu seterusnya. Ini artinya lawannya. Oke, next lanjut ke karena penjumlahan matrik melibatkan penjumlahan bilangan real pada masing-masing entry-nya, maka sifat-sifat operasi penjumlahan matrik juga dipengaruhi sifat-sifat operasi penjumlahan real. Kita punya proposisi 1, 2, 4. Ini sifat-sifat ya. Ada 4 sifat-sifatnya, ini bisa kita pakai. Pertama sifatnya komutatif. Yaitu A tambah B sama dengan B tambah A, di mana A dan B adalah matrik. Kalau ini sifat yang B, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C, ini sifat asosiatif. Artinya ini yang di depan kita kerjakan dulu, baru ditambah dengan C, sama juga artinya yang di belakang kita kerjakan dulu. Sifat yang ketiga yaitu 0 tambah A sama dengan A tambah 0 sama dengan A. Artinya kita menjumlahkan sebuah matrik dengan elemen 0. Maka hasilnya akan tetap A. Yang D yaitu kalau kita jumlahkan matrik dengan lawannya, maka hasilnya adalah 0. Ini sifatnya aja. Oke, next yaitu perkalian skalar. Selain menjumlahkan dua buah matrik, dikenal juga operasi antara skalar dengan matrik yang didefinisikan sebagai berikut katanya. Ini ada definisinya ya. Saya rasa mudah memahami definisi ini karena matrik kita kalikan dengan skalarnya. Ini contohnya bisa dibaca sendiri nanti.
Ini untuk perkalian skalar 2 matrik ya. Ini contoh 1, 2, 6. Diberikan skalar K sama dengan 2 dan matrik A entry-entrynya ini berarti KA sama dengan 2A. Artinya kita kalikan 2 dengan semua elemennya, kita peroleh ini. Saya rasa memahaminya cukup mudah ya. Untuk operasi perkalian matrik dengan skalar diperoleh sifat-sifat berikut katanya. Kita punya proposisi 1, 2, 7. Diberikan matrik A dan B berukuran sama. K dan H adalah bilangan-bilangan real, maka pernyataan berikut berlaku. Sifatnya. Kita skip aja. Langsung ke transpose matrik. Transpose matrik artinya diberikan matrik A, matrik yang berukuran M kali N, maka dapat diperoleh matrik lain, sebut saja matrik B berukuran N kali M dengan cara merubah baris ke I, matrik A menjadi kolom ke I matrik B. Matrik B dinamakan transpose dari matrik A, dinotasikan dengan A transpose. Jadi, jika A AIJ, maka A transpose adalah AJI. Ini contohnya ya, diberikan matrik A, ini transposnya rubah baris di sini. Baris di sini kan 6, min 4, 1, 0, berubah jadi kolom di sini. Baris kedua di sini berubah jadi kolom kedua di sini. Dan baris ketiga di sini berubah menjadi kolom ketiga di sini. Itu definisi dari transpose. Selanjutnya diberikan sifat-sifat, ini sifat-sifatnya, silahkan dibaca aja nanti ya. Oke, next, yaitu perkalian dari matrik. Perkalian matrik ya. Ini definisinya udah kita sajikan. Ini perkalian matrik, ini penting ya. Jika suatu matrik berukuran khusus yaitu M kali 1 dan 1 kali N, maka disebut dengan vektor. Matrik dengan ukuran M kali 1, nah ini dia punya M baris dan 1 kolom, disebut dengan vektor kolom, sedangkan matrik dengan ukuran 1 baris tapi N kolom itu disebut dengan vektor baris. Jadi kalau dia bentuknya seperti ini, artinya dia vektor kolom, kalau ini vektor baris. Definisi tersebut akan digunakan untuk membahas operasi perkalian dua buah matrik. Diberikan matrik A, AIJ dengan ukuran M kali N, dan matrik B, BIJ dengan ukuran N kali P, sekalinya yaitu AB sama dengan CIJ. Perhatikan bahwa CIJ merupakan hasil kali entry-entry baris ke I matrik A dan kolom ke J pada matrik B. Dua buah matrik dapat dikalikan jika banyaknya kolom matrik pertama sama dengan banyaknya baris pada matrik kedua. Jadi banyaknya kolom sama dengan banyak baris pada matrik yang akan kita kalikan. Contoh sederhananya, misalkan saya punya matrik A 1, 2, 3, 4, dan saya punya matrik B, misalnya isinya 0, 1, 1, 3, maka A kali B, yaitu AB, sama dengan kalikan matriknya 1, 2, 3, 4, dikali dengan 0, 1, 1, 3. Pertama yang kita lakukan, kalikan baris pertama dengan kolom pertama. Berarti 1 kali 0 ditambah 2 kali 1. Dan baris kedua lagi. 3 kali 0 ditambah 4 kali 1. Selanjutnya baris pertama dengan kolom kedua. 1 kali 1 ditambah 2 kali 3. Terakhir yaitu 3 kali 1 ditambah 4 kali 3. Kemudian tinggal kita hitung nilainya. Ini 2, ini 7, ini 4,
dan ini adalah 15. Nah, ini adalah sekali A dengan B. Untuk latihannya silakan saudara kalikan yang ini. Ini latihan 1 ya. Lanjut. Sifat-sifat perkalian dari matrik. Pertama, terkait dengan perkalian matrik, terdapat matrik khusus yang disebut dengan matrik identitas sebagai berikut. Ini untuk matrik identitas ukuran 3x3, maksudnya matrik identitas ini elemen utamanya, ini diagonal utamanya, itu bernilai 1. Selain diagonal utama, nilainya adalah 0. Begitu juga untuk matrik identitas ukuran 2x2, diagonal utamanya adalah 1, diagonal lainnya adalah 0. Ini matrik identitas berukuran 4x4, diagonal utamanya adalah 1, sementara selainnya adalah 0. Berikut ada sifat-sifat perkalian matrik yang dikaitkan dengan operasi, misalnya penjumlahan, perkalian, dan skalar. Bisa saudara baca aja sendiri ya. I kali A sama dengan A, ini buktikan. Bisa kita buktikan. Ambil aja matrik, ukurannya berapa, terserah. Kalikan dengan A, apakah hasilnya nanti A. Atau B kali I sama dengan B. Coba dibuktikan nanti. Ini sifatnya ada 7 ya. Silakan nanti saudara latihannya memakai matrik A, misalnya 5, 2, 3, 1. Matrik B, ukurannya misalnya 2, min 1, 0, 3. Coba terapkan dua matrik ini ke sifat-sifat ini. Dengan skalarnya sama dengan 5, apalagi yang ada identitasnya, berarti saudara sudah tahu ya, yaitu berukuran 2x2, yang kita ambil identitas yang ini. Oh, ada matrik C ya. C-nya matriknya adalah min 1, 4, 2, 0. Coba terapkan 3 matrik ini dengan skalarnya 5. Apakah sifat ini, dan ini satu lagi, apakah berlaku untuk matrik ini? Ini adalah latihan kedua. Silakan dikerjakan. Mungkin hanya sekian untuk materi hari ini. Yang sisanya ini tinggal kita baca aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.